Halo semuanya, selamat datang di channel gue Brenhi. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang medis. Jadi biasa kan gue bahas di Jepangan ya. Sebenarnya nggak enak sih pakai masker kalau ngomong, jadi agak kayak kurang jelas gitu. Jadi hari ini gue bakal bikin video soal sinusitis karena baru kali ini gue kena sinus. Biasanya nggak pernah. Atau gue buka aja kali masker biar lebih enak kali ya. Jadi nanti setelah ini gue mungkin bakal pakai masker lagi soalnya lagi nggak enak hidungnya. Jadi setelah video medis gue yang sebelumnya itu kan gue bikin video apa ya, operasi gigi bungsu ya itu. Jadi ini gue balik ke video medis lagi. Ya semoga aja kayak ngebantu kalian yang mungkin ngalamin hal yang sama kayak gue juga. Jadi di sini gue bakal nge-share pengalaman gue soal tentang sinusitis gitu. Sebenarnya gue mau bikin video soal ini, cuman pas bokap denger ini terus dia bilang, Bray bikin video biar yang nonton kalau misalkan ada yang kena sinus bisa sembuh juga, siapa tahu video yang dibikin ngebantu orang lain gitu, dan nge-share buat kalian yang mungkin lagi kena sinusitis sekarang. Oke, jadi singkatnya langsung ke awal ceritanya. Jadi awalnya itu gue pas bangun tidur itu ngerasanya kayak pilek, nggak jelas gitu sih pileknya, kayak pilek biasa. Cuman pas kita nelen di bagian tenggorokan kayak radang gitu, kayak gimana sih, ganjel gitu, enak. Terus gue minum obat radangnya sembuh di leher gitu. Terus mulai tuh pilek kayak sehari doang, ada lendir, besoknya hilang. Nah yang anehnya itu di hari keduanya itu pileknya nggak ada lendir, tapi gue bisa cium bau air di hidung gitu. Jadi kayak kalian kalau berenang naik yang perosotan itu terus kan suka masuk ke hidung ya airnya. Nah rasanya kayak gitu, perih, terus kayak di sininya di bagian mata kita tuh kayak bengep gitu, atau nggak, kayak ketekan gitu rasanya, terus rada perih ke mata. Nah di situ gue rada aneh, kok kayak gini, napas gue plong, terus nggak ada lendir, tapi yang anehnya itu gue bisa cium kayak bau air dan baunya nggak enak gitu sampai ke mata, perih kalau kita tarik nafas dalam banget gitu kan. Terus baru di hari keempat gue mulai agak aneh nih, baunya makin nyengat lagi, bau air, kayak air pump gitu loh baunya gitu. Terus gue tarik nafas lebih dalam lagi gitu kan, dia perihnya sampai ke mata, terus mulai nyeri di bagian kepala nih, kayaknya ada yang nggak bener deh. Terus akhirnya sampai gue mutusin buat pergi ke dokter umum, ada deket perumahan. Terus gue tanya ke dokter ini emang kayak nggak banyak ngomong sih. Gue pas konsultasi gue jelasin semuanya, terus dia bilang itu mau pilek biasa, dia bilang gitu. Ya syukur-syukur kan pilek biasa. Terus danya itu gue dikasih antibiotik segala macam sama obat radang sampai kisaran 4 hari nggak ada perubahan. Gue ngerasa nih ada yang aneh nih. Terus baru gue ngecek ke dokter perumahan lain lagi, dokter umum sama anak gitu kan. Terus di dokter kedua ini kan kayak gimana ya, gue baru datang kan. Terus dia, ini kan lagi musimnya corona, terus dia kayak ketakutan gitu, disangka corona dong. Jadi pas masuk gue disuruh, duduknya munduran, masker jangan dipegang, jangan dibuka. Terus gue udah jelasin semuanya, terus dia masih ketakutan. Pokoknya yang mendekati corona tuh gue nggak ada gitu. Terus cuman dia parnonya setengah mati gitu. Terus gue pas pulang dari dokter kedua cuman dikasih antibiotik sama obat sakit kepala. Terus dia bilang kalau nggak sembuh dia disuruh kontrol ke THT, kan lagi corona gini ya. Jadi akhirnya gue pakai aplikasi Halodoc. Itu yang menurut gue ngebantu banget sih Halodoc, soalnya kan lagi musim nggak boleh keluar-keluar. Jadi gue pakai aplikasi ini konsultasi ke dokter THT. Terus ternyata bener, pas gue tanya ada yang aneh, gue bilang, gue kasih tahu hidung gue bau air, terus sakit kepala, nyeri ke belakang, mata keteken gitu, pokoknya yang ciri-ciri itu deh. Sampai 1 minggu belakangan gue makan pun nggak ada rasa gitu kan. Oh ya, pas lagi kena ini gue makan hambar 1 minggu, kayak cium bau aroma pun nggak ada. Makanan goreng sama nasi sama, lu gila rasanya tawar parah. Jadi gue akhirnya konsultasi ke Halodoc,
ke dokter THT, terus dokternya bilang kalau gue itu kena sinusitis. Dan pas gue cari di Google sinus ternyata banyak gile jenis-jenisnya. Jadi ada yang kayak bau busuk lah ingusnya, ada yang karena polip hidung. Gue nggak tahu deh, ini karena gue baru kena sinus jadi agak baru sedikit gue pelajarin. Jadi abis gue udah konsultasi ke Halodoc, terus gue dikasih resep dokter juga, terus dianjurin buat terapi. Gue kan nggak tahu ke terapinya kemana, karena lagi gini kondisinya. Jadi gue buat penanganan pertamanya minum obat dulu yang dikasih sama dokternya. Gue nonton video dokter Os yang masih dokter Rian Tamrin yang udah almarhum sekarang. Jadi dia saranin buat kayak irigasi nasal gitu, kayak nembakin pakai suntikan tanpa jarum ke hidung sebelah sini, kita gini. Nanti ada videonya sebelah. Terus kayak ditembakin ke hidung biar yang radangnya ini kena air hangat sama garam gitu, ada campuran garam sama air hangat gitu sih. Jadi dokter Rian kasih tahu setengah sendok teh garam sama air hangat. Kalau gue bikin air hangat itu gue mendidihin dulu biar steril. Jadi dari air mendidih itu gue turunin suhunya sampai hangat, baru gue campur garam. Terus baru pakai suntikan juga kita steril juga, biar takutnya kan hidung kan kita nggak tahu di dalamnya gimana ya. Jadi biar aman, suntikan yang plastik itu kita rendam air panas juga biar kuman-kuman pada mati, baru kita tembak gitu. Buset, pas tembak itu rasanya kayak otak lu pindah dimensi gitu. Nggak jelas. Itu dari sini masuk keluar gini kan, terus aneh rasanya aneh, harus cobain deh. Tapi setelah itu mulai kayak bisa mulai cium-cium bau-bau dikit gimana gitu, kayak makanan udah mulai terasa ada tanda-tanda kehidupan gimana gitu. Sama gue dikasih resep obat, 3 obat. Yang pertama tuh ada obat semprot hidung, dia namanya Respimal Normal Jet Spray ya gitu, gue lupa, buat semprot ke hidung gitu, sama kayak dokter yang Tamrin. Karena selagi nunggu obat ini datang dari online shop, jadi gue pakai yang ada dulu yang bisa gue buat di rumah. Terus ada obat minumnya juga, dia saranin zinc 20 mg. Terus ada obat Prednicort juga, Prednicort 4 mg. Itu buat obat sinusitisnya sini. Ini sekarang udah mendingan, cuman harus tetap, dokternya bilang jaga kondisi tubuh, nggak boleh kena debu, biar nggak keinfeksi lagi. Jadi karena kemungkinan nih bisa balik lagi sinusitisnya, jadi harus jaga-jaga kebersihan. Nah, jadi kesimpulannya kenapa gue bisa kena sinusitis, jadi gue itu belakangan ini tidur di sini, tempat ini jadi agak kotor. Ini kan kayak tempat komputer yang jarang dipakai buat tidur gitu, tapi gue tidur di sini jadi baik debu gitu. Ini masih rada nggak enak, jadi kadang masih kecium bau air sedikit, tapi nggak senyengat yang dulu banget itu, yang 5 hari kemarin itu. Jadi gue masih tetap pakai masker di rumah juga biar nggak kena debu, sampai ini bener-bener normal baru gue lepas. Ya biasa, nanti gue bakal sering-sering bersih ruangan sih setelah ini, karena debu yang sepele itu bikin ini jadi nggak bener gitu, kacau deh. Saran gue yang irigasi nasal itu, jadi kalian boleh praktekin kalau gejalanya sama kayak gue, karena kan sinus kan banyak ya. Jadi kalau misalkannya kalian mau irigasi nasal gitu, jadi konsultasi ke dokter dulu. Jadi jangan ikutin mentah-mentah di video gue, karena setiap penanganannya beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan yang sekiranya sama kayak gue, baru mungkin boleh tes irigasi nasalnya gitu. Jadi buat kalian misalkan yang kayak udah ada mulai tanda-tanda bersihin apa gitu, siapa tahu ruangannya kotor, kalian boleh cek ruangannya. Jadi monggo dibersihin, jangan males, mumpung masih sehat sebelum keluar duit lebih banyak. Itu ngenak. Jadi kalau misalnya bersih-bersih juga kalian harus pakai masker biar nggak kena debu juga masuk. Jadi ini kan kita nggak tahu nih sarang di dalamnya kayak gimana ya. Cuman kalau debu itu kan kayak nggak kelihatan, jadi mendingan pakai masker, jaga-jaga biar lebih safety. Jadi itu aja sharing gue soal sinusitis. Jadi kalau misalkan ya kalian berasa ada yang aneh, jangan ke dokter umum, tapi ke dokter spesialis. Misalkan di bagian tertentu aja ya. Kalau misalkan sakit badan kayak biasa sih nggak apa-apa ke dokter umum. Kalau ini kan udah kayak yang hidung,
udah yang spesifik banget gitu kan. Jadi bagusnya sih ke THT, jadi lebih cepet taunya juga gitu langsung ke dokter. Kalau bagus lagi sih langsung ke THT-nya langsung yang ketemu langsung gitu, jadi si dokternya bisa ngecek gitu loh. Yaudah sampai sini dulu aja video sharing gue tentang sinusitis, semoga ngebantu, semoga cepat sembuh buat yang lagi kena misalkan di luar sana karena kondisi lagi begini juga. Jadi jaga-jaga kesehatan biar kita semua sehat, jadi besok masih bisa makan enak. Jadi sering-sering juga mampir ke channel ini, soalnya masih ada banyak video lain juga yang bisa kalian tonton, nggak cuma yang di sini aja. Karena ini konten selingan aja buat nge-share ke kalian. Oke, jadi sampai sini dulu aja videonya. Thank you udah nonton. Bye-bye.